Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat-sahabat pecinta mustika dan benda-benda bertuah lainnya, di sini saya hanya sekedar ingin sharing ya teman-teman ya, ingin menyiarkan sebuah informasi mengenai pokok pembahasan kita kali ini adalah musyrikah kita sebagai pemegang media atau pemegang mustika bertuah. Ya seperti pembahasan-pembahasan teman-teman lainnya ya, sebenarnya kita yang memegang benda-benda seperti itu, benda-benda mistik atau benda-benda bertuah, itu apakah musyrik gitu ya. Itu yang sekarang jadi pembicaraan kita ya. Sebenarnya begini ya teman-teman ya, saya berusaha menjelaskan secara otodidak pada teman-teman mengenai perihal topik ini. Saya ulangi lagi, musyrikah kita memegang benda-benda seperti mustika bertuah, alam, atau azimat, atau leklai, atau apapun sejenisnya itu. Kita coba bahas sekarang di sini ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, mustika itu benda-benda seperti itu, ageman seperti itu terbagi menjadi beberapa bagian kelompok ya teman-teman. Yang pertama itu ada benda mustika bertuah alam ya teman-teman. Benda mustika yang terbentuk, yang tercipta secara alami ya Tuhan ya teman-teman ya. Dan yang kedua adalah azimat. Azimat itu adalah benda yang sebenarnya bukan benda yang bertuah secara alami ya teman-teman ya. Dia bisa terbuat dari kuningan sari atau kain yang dirajah, atau berupa cairan-cairan tertentu, atau berupa sesuatu yang pada dasarnya tidak bertuah secara alami, tetapi dimasukkan energi atau diasmak atau diapakan sehingga dia muncul sebuah energi di dalamnya. Jadi begini teman-teman ya, di sini kita coba bahas mengenai hodam ya teman-teman ya. Hodam itu juga terbagi menjadi dua bagian, ada hodam korin dan ada hodam jin. Sekarang kita kembali lagi ke benda alam dan benda isian. Kalau kita berbicara masalah benda alam, itu sudah pasti di dalamnya adalah hodam korin. Ya teman-teman, seperti yang saya pernah ceritakan ke teman-teman yang lain, korin itu adalah zat yang berbeda, unsur yang berbeda dengan jin. Ya teman-teman, korin itu mendiami setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini. Ya teman-teman, contohnya, kita sebagai manusia memiliki korin. Korin itu adalah makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Seperti yang ada dalam Al-Quran sebutkan bahwa sesungguhnya kami menciptakan manusia bersama dengan pendamping. Ya teman-teman ya. Semua manusia, makhluk hidup yang ada di dunia ini semuanya berdampingan. Ya teman-teman. Sekarang kita bahas. Korin dalam manusia itu adalah makhluk yang hidup ketika kita berada di dalam kubur. Apabila kita selama hidup itu amal kita, kebajikan kita baik, maka korin itu akan berbentuk sangat tampan menemani kita di surga. Tetapi apabila kita hidup dengan penuh kejahatan, maka korin kita akan memburuk hidup. Seperti yang Nabi Muhammad bilang, Nabi Muhammad juga mempunyai karin. Ya teman-teman, jin karin. Ya teman-teman ya. Karin itu seperti yang saya ucapin, karin itu adalah wujud yang mendampingi setiap makhluk yang hidup di dunia ini. Seperti pohon. Pohon ini memiliki karin. Ya teman-teman, seperti hewan memiliki karin. Ya teman-teman, setiap unsur yang hidup di dunia ini memiliki hodam karin, hodam pendamping. Ya teman-teman, yang senantiasa mendoakan fisiknya agar diberikan kesehatan oleh Allah. Ya teman-teman, berbeda dengan jin. Bahkan jin pun memiliki karin, sesuatu yang tidak bisa ditampakkan oleh jin itu sendiri. Ya teman-teman ya. Sekarang kita kembali lagi. Saya pernah berbicara dengan jin dari Mesir ya teman-teman. Jin ini berkata, kami pun memiliki karin dan kami pun tidak bisa melihat karin. Karena apabila kami terbuat dari merahnya api, maka karin itu terbuat dari putihnya api yang lebih halus dari kami, seperti dia bilang begitu. Sekarang kalau kita bakar api, di bawahnya merah, atasnya biru, atasnya putih, itulah yang paling panas dari api ya. Terutama korek yang bor yang seperti itu ya, yang seperti yang bukan yang api biasa ya, korek api biasa ya, korek api listrik atau apa, saya nggak ngerti ya. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita kembali lagi ke masalah ini. Kalau benda mustika bertuah alam ya teman-teman, dia memiliki unsur karin ya, memiliki hodam karin. Karena kalau benda-benda bertuah alam itu, dia lahir dari benda yang hidup, yang awalnya hidup seperti pohon.
Jadi seumpama pohon ini memiliki karin, ya, pohon ini memiliki karin, ya. Karinnya ini senantiasa mendoakan pohon ini supaya terus subur dan tidak dimakan dan tidak cepat ditelan bumi, supaya karin tersebut tetap hidup di dalam pohon tersebut. Maka karin pohon ini akan berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, peliharalah pohonku, tempat di mana saya berdiam, tempat di mana saya tinggal, ya. Kita bicarakan pohon ini ya, tapi di antara jutaan pohon hanya ada satu korin yang Allah pilih atau beberapa korin yang Allah pilih, ya, dan dimuliakan oleh Allah korin tersebut dan disayangi oleh Allah berkat doanya yang selalu kepada Allah. Kemudian Allah memuliakan pohon ini diakibatkan korinnya yang selalu berdoa kepada Allah. Kemudian apa yang Allah lakukan? Allah turunkan, Allah ciptakan sebuah batu atau sebuah wujud atau fisik yang unik dari pohon ini seperti batu, ya. Allah ciptakan di pohon ini sebuah batu mustika, yang dimana korin itu apabila pohon ini suatu waktu kering dan saatnya wafat, karena sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi, maka korin itu akan kekal. Korin dari pohon ini akan kekal dan masuk ke dalam mustika tersebut yang ada di pohon ini. Sama seperti misalkan seperti batu lipan, ya teman-teman. Lipan itu adalah benda yang hidup, makhluk yang hidup, ya. Kemudian korin yang mendiami lipan tersebut meminta doa kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, lindungilah tubuh kelabang ini sebagai tempat tinggal saya, sebagai saudara pendamping saya. Dan kemudian Allah mengijabah dari ratusan kelabang atau ribuan kelabang. Mungkin Allah ijabah sekitar 1 atau 2 atau 3 atau 4. Kemudian doa tersebut Allah ijabah dan diturunkanlah sebuah mustika ke mulut lipan, di mana apabila lipan itu tersebut meninggal, maka korin itu akan tetap abadi dan tinggal di dalam batu yang ditinggalkan lipan tersebut. Dan alhamdulillah akan bermanfaat bagi orang banyak, teman-teman, ya. Jadi seperti kita ucapkan, korin itu adalah, jadi seperti yang saya ucapkan, mustika bertuah alam itu adalah mustika media yang lahir dari makhluk hidup dan tercipta dari korin makhluk hidup itu sendiri. Berbeda dengan azimat. Azimat itu adalah benda yang tadinya mati, seperti kuningan sari atau sesuatu yang dirajah, kemudian dipaksakan masuk hodam, tapi hodam tersebut bukan alami, tapi mengandung unsur jin. Ya, teman-teman, itulah berbeda, ya. Kalau misalkan kita bermain jin, otomatis kita bermain-main dengan jin, itu pasti akan musyrik. Tapi kalau kita bermain dengan korin, kita memelihara korin yang sejatinya korin itu berbeda dengan unsur jin, maka dia tidak akan musyrik. Sekarang kita kembali lagi bahas masalah perbedaan jin dengan korin, ya, teman-teman. Jin itu memiliki akal, hawa nafsu, dan kehendak bebas, ya teman-teman, ya. Pahami itu, teman-teman. Jin itu memiliki akal, nafsu, dan kehendak bebas, ya. Tetapi kalau pendamping atau korin itu dia tidak memiliki akal, tidak memiliki nafsu, tidak mempunyai kehendak bebas, karena dia tercipta dari unsur kealamian. Sekarang kita kembali lagi, ya teman-teman, ya. Hewan, pohon tidak memiliki agama, ya, dia adalah muslim. Jadi korin yang mendiami pohon tersebut tidak memiliki kehendak bebas, dia akan terus bersemayam bersama tempat dia hidup, pendampingnya tersebut, ya. Dia tidak memiliki kehendak bebas dan tidak memiliki agama, ya teman-teman, ya. Berbeda dengan manusia, ya. Manusia itu memiliki kehendak bebas, tetapi korinnya itu tidak memiliki kehendak bebas. Korin tersebut hanya mengikuti tubuh kita, feeling kita yang secara natural bekerja dengan otak kita, naluri kita. Sementara hodam hanya mendiami diri kita, korin hanya mendiami diri kita tanpa berbuat apa-apa. Dia hanya memberikan kita feeling seperti kita hampir kecelakaan nih, kita sedang tikungan. Ketika kita mau menikung, mau menyalip, tiba-tiba ada sesuatu yang berkata dalam pikiran kita, jangan disalip. Di situ ada mobil akan melaju cepat, kamu akan tertabak. Kemudian tiba-tiba kita secara spontan berhenti, ke belakang lagi, mundur. Di situ tandanya kita mendapatkan feeling. Feeling tersebut adalah pekerjaan dari korin sedulur kita. Seperti itu, ya teman-teman, ya. Teman-teman harus bisa pahami itu, ya. Jadi apabila kita bermain-main dengan yang namanya benda mustika alam itu adalah media yang Allah ciptakan, atau batu yang Allah turunkan, atau mustika yang Allah turunkan, memiliki manfaat alami tanpa dipaksa, tanpa unsur dipaksa, atau tanpa unsur sesuatu yang dipres dengan pemiliknya, ya teman-teman. Berbeda dengan
benda ajimat isian. Benda ajimat isian itu memiliki unsur jin, yang dimana jin tersebut memiliki awal akal, hawa nafsu, dan keinginan dari pemegangnya. Benda tersebut mungkin bisa dipaksa, mungkin bisa dipres untuk dites segala macamnya. Tetapi mereka meminta sesuatu dari kita. Mereka meminta dosa kita, ya teman-teman. Jadi kalau kita memelihara benda yang berisi jin, secara otomatis kita akan berdosa. Karena apa? Kita memelihara jin yang secara harfiah memiliki akal, agama, kekafiran, hawa nafsu, dan akal sehat dan kehendak bebas, ya teman-teman, yang harus dipahami ini. Sementara apabila kita memegang benda mustika bertuah, benda mustika bertuah ini hanya unsur hodam alami, seperti tumbuh-tumbuhan yang memiliki energi penyembuh, ya teman-teman. Kita memegang benda ini, yang kita memegang korin, memelihara korin, bukan berarti kita menyembah juga, ya. Apapun yang kita sembah, yang kita putarbalikan secara kepercayaan, itu akan menjadi kafir semua, ya teman-teman. Sekarang jadi benda yang berunsur benda mustika alam ini, dia secara natural sudah memiliki energi, ya teman-teman, sudah memiliki energi yang bermanfaat bagi setiap manusia. Tidak mungkin Allah menciptakan sebuah batu atau sebuah benda yang Allah ciptakan secara alami itu menjadi kafir atau menjadi sesat. Seperti Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai efek atau energi penyembuh, ya teman-teman, ya. Efek dari energi penyembuh itu kalau kita berbicara secara spiritual, pohon-pohon itu mempunyai korin. Korin tersebut bertugas untuk menyembuhkan manusia yang memakan daun tersebut. Ya teman-teman, harus dipahami ini, ya. Kalau kita melihat secara kedokteran, mungkin dari zat-zat tertentu, tapi kalau kita melihat secara spiritual, korin yang mendiami suatu pohon yang mengandung obat ini, maka energi dari korin tersebut itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan secara tidak langsung korin tersebut membantu penyembuhan dari tubuh kita sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita berbicara masalah benda spiritual seperti itu, terbagi menjadi dua macam. Satu, benda mustika bertuah alam yang memiliki pendamping, yang memiliki hodam tanpa agama, tanpa hawa nafsu, dan tanpa kehendak bebas. Itu kita tidak musyrik, asalkan kita tidak melampaui batas, ya teman-teman, ya. Tetap tidak melampaui batas. Yang kedua, benda isian. Benda isian itu adalah jin yang dipaksa masuk. Itu akan menjadi musyrik, ya teman-teman. Seperti kita kembali lagi, kita cukup memegang mustika bertuah, ya teman-teman. Cukup kita yakin energinya, bahwa di dalam situ ada titipan Tuhan, ada energi titipan Allah, ya teman-teman, yang bisa bermanfaat untuk kita ketika kita dalam keadaan terdesak atau kita dalam keadaan ya yang dibutuhkan lah, ya teman-teman, ya. Tetapi ingat, jangan dimuliakan apabila kita mendapatkan karomah dari media tersebut. Kita tetap bersyukur alhamdulillah kepada Allah. Ya, jangan sampai kita mendamba-dambakan batu ini atau berdoa kepada batu ini, kepada mustika ini, jangan. Karena itu akan menjadi musyrik, ya teman-teman, ya. Kita tetap simpan batu ini, tetap berdoanya kepada yang di atas. Jangan sekali-kali kita berdoa bersyukur karena karomah tersebut sembari memegang batu. Itu akan menjadi musyrik, ya teman-teman, ya. Paham teman-teman? Ini akan menjadi musyrik. Seperti halnya kita kecelakaan memakai helm. Ketika kita bangun dari kecelakaan, lalu helm ini kita buka, lalu kita berkata kepada helm ini, alhamdulillah, terima kasih helm, kamu sudah menyelamatkan hidup saya. Maka di situ kita akan musyrik, karena kita percaya bahwa helm itulah yang menyelamatkan kita, bukan Allah. Meskipun kita berucap alhamdulillah, tetapi kita meminta kepada helm, bersyukur kepada helm, itu semua akan menjadi musyrik, sama seperti benda alam. Ya teman-teman, ya, di sini kita harus pahami, di sini kita harus telaah, ya teman-teman, ya. Seperti saya berkata, jangan sekali-sekali kita melampaui batas dalam melakukan sesuatu, tetapi semua itu ada batas-batasnya, ya teman-teman, ya. Intinya semua harus mempunyai porsi masing-masing. Jangan sampai kita menjadi terlena dalam hawa nafsu, maka berujung kepada kesesatan, ya teman-teman, ya. Mungkin untuk topik kali ini mengenai mustika, seseorang yang memegang mustika, kita tuntasi. Kemudian kita akan membahas topik yang lain mengenai dunia spiritual dan dunia magis, ya teman-teman, ya. Nanti kita akan bahas mengenai perbedaan anti sajam dengan anti silet, ya teman-teman. Kita akan bahas ke arah situ. Setelah pembahasan ini, saya akan membuat bagian itu berpart-part, ya, sesuai dengan topik-topik yang teman-teman saya arahkan melalui Facebook atau apapun itu. Ya, untuk topik yang saat ini, untuk sekian sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.